Yo, halo semuanya pecinta mix parlay, single bet, dan bola jalan. Jumpa kembali di YouTube channel Ketua Parlay. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat terus ya anggotaku. Oke anggotaku, di video hari ini Ketua akan membawa 4 pertandingan dari Liga UEFA Championship. Ada 3 match, dan dari Liga Portugal Super Cup ada 1 match yang anggotaku ya kan. Oke anggotaku, sebelum kita masuk ke prediksi pertama, kita review dulu ya kan bil-bil yang semalam ya anggotaku ya kan. Langsung saja kita lihat anggotaku. Ini anggotaku, ini dia handicap konten YouTube kita semalam ya anggotaku. Waduh, ini anggotaku di pertandingan Classic versus Molde anggotaku. Di sini kita mengambil di Classic dengan tahan 3/4 ya anggotaku. Di sini skor berakhir dengan 2-1 atas kemenangan Classic yang anggotaku. Di sini kita menang. Dan di pertandingan Rakau versus Aris anggotaku, di sini kita mengambil di Aris dengan tahan 3/4 yang anggotaku. Di sini kita LH yang anggotaku. Seharusnya kita di sini yang di video semalam anggotaku, di video sebelumnya di sini kita mengambil di Rakau yang anggotaku ya kan, dengan di sini harusnya kita kalau ikutkan build konten YouTube kita yang sebelumnya anggotaku, harusnya kita bisa di sini menang ya anggotaku. Tetapi oddsnya turun drastis ya kan. Ketua memilih ini, ternyata kita terjebak di pasaran yang diberikan oleh Bandot ya anggotaku ya kan. Kita terjebak di pasaran yang anggotaku ya kan. Di pertandingan PSF versus Setrum anggotaku, di sini kita mengambil di PSF dengan mengepur 1 poin. Di sini kita menang ya anggotaku. Di sini skor berakhir dengan 4-1 atas kemenangan PSF yang anggotaku. Dan di pertandingan FC Compengen versus Sparta anggotaku, di sini kita mengambil di Compengen yang anggotaku dengan mengepur 1/4 poin. Di sini kita LH yang anggotaku. Di sini kita 2 LH yang anggotaku. Di handicapnya yang anggotaku kalah ya lah. Di sini kita kalah yang anggotaku ya kan, tapi nggak banyak kali ya kan kalahnya yang anggotaku, paling cuman separuh ya kan anggotaku. Tapi tetap semangat yang anggotaku ya kan. Langsung saja kita lihat ke over under konten YouTube-nya yang anggotaku ya kan. Ini yang anggotaku, ini bill over under konten YouTube kita yang anggotaku ya kan, di pertandingan Classic versus Molde yang anggotaku. Di sini kita mengambil di over 2/4. Di sini skor berakhir dengan 2-1. Di sini kita menang. Dan di pertandingan PSF versus Santrum anggotaku, di sini kita mengambil di over 2/3/4. Di sini skor berakhir dengan 4-1. Di sini ketua mengambil di over 2/3/4. Di sini kita menang anggotaku. Dan di pertandingan Rakau versus Aris anggotaku, di sini kita mengambil di over under 2,5. Di sini skor berakhir dengan 2-1. Di sini kita patah yang anggotaku ya kan. Dan di pertandingan FC Compengen versus Sparta anggotaku, di sini kita mengambil di over 2,5 yang anggotaku. Di sini skor hanya dengan 0-0 aja yang anggotaku sampai babak akhir yang anggotaku. Nggak ada terjadi gol sama sekali yang anggotaku ya kan. Parah kali ini berdua, bisa nggak ada 1 gol 1 pun ya anggotaku. Tapi nggak apa-apa lah ya kan anggotaku, tetap semangat ya kan. Jangan pernah putus asa, kita gaskan lagi malam ini anggotaku. Jangan kasih kendor yang anggotaku ya kan ya. Tapi ini single bomb kita yang semalam yang anggotaku, single bombnya kita adalah JP yang anggotaku ya kan. Ini anggotaku, ini ya. Ini di pertandingan ini anggotaku, apa namanya? Ini di pertandingan PSF versus Sentrum anggotaku. Di sini kita mengambil bom semalam yang anggotaku. Ini single bom kita semalam. Di sini kita mengambil di PSF dengan mengepur 1/4 poin. Di sini skor berakhir dengan 4-1 atas kemenangan PSF. Di sini kita menang yang anggotaku di single bomnya yang anggotaku ya kan. Di sini kita tembus di single bom kita yang malam yang anggotaku ya kan. Di sini kita meledak lah ya kan single bomnya ya kan anggotaku ini ya. Ini single bom dari Ketua Parlay ya kan. Kita langsung tapi di bill Liga Sore kita semalam anggotaku ada JP yang anggotaku. Di bill Cina yang anggotaku, Cina cabai hijau ya kan, Cina yang anggotaku. Ya kan. Langsung saja kita lihat anggotaku ya kan. Ini dia yang anggotaku, ini dia semalam ini bill sore kita semalam yang anggotaku. Di sini kita suruh bom yang anggotaku ya kan, bom 3 match ya kan. Ternyata kena LH pula 1 ya kan anggotaku.
di pertandingan Sangdong versus Sangdong versus Chengdu Ronceng yang kotaku di sini kita mengambil di over 1/4 di babak pertama yang kotaku di sini skor di babak pertama cuman 1-0 aja yang kotaku di sini kita LH yang kotaku ataupun kalah separuh yang kotaku ya kan. Di pertandingan Qingdao versus Shanghai yang kotaku di sini kita mengambil di Shanghai dengan mengepur 1/4 poin, di sini kita menang yang kotaku ya kan. Ini kita menang di pertandingan kedua yang kotaku. Di pertandingan Mikiju Haka versus Shanghai Yatai yang kotaku di sini kita mengambil di over 2/3/4 yang kotaku di sini kita menang yang kotaku. Ini ya single bomnya ya kan. Single bom parlay bom ya kan, 3 match tapi kena LH yang kotaku tetap ya kan anggotaku. Aduh, kena LH pula ya kan anggotaku. Aduh, kalau enggak tadi bisa meledak ini anggotaku ya kan, 3 match ya kan, 7 oddsnya ya kan, bisa meledak-meletup pula ya kan. Tapi nggak apa-apa lah ya kan, tetap semangat, jangan pernah putus asa ya anggotaku. Kita gaskan lagi malam ini anggotaku ya kan. Oke anggotaku, sesudah kita mereview bil-bil ini tadi semuanya ya kan, tanpa banyak basa-basi lagi langsung saja kita masuk ke pertandingan yang pertama. Tetapi jangan lupa anggotaku, sediakan dulu rokok sama kopinya anggotaku, biar kita agak relate membahas putaran pertandingan sepak bola ini ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang pertama antara Panathinaikos versus Olympique Marseille yang anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 1/2, 3/4, 1/4 dan 1. Sedangkan di over-undernya ada di 2/4, 2/5 dan 2 yang anggotaku ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Panathinaikos anggotaku, di sini Panathinaikos berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 2 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Marseille anggotaku, di sini Marseille berhasil memenangkan 2 kali pertandingan dan mengalami 3 kali kekalahan yang anggotaku. Sedangkan ini belum pernah berjumpa pada liga apapun yang anggotaku. Sebelumnya kedua tim ini belum pernah berjumpa yang anggotaku ya kan. Ini laga perdana antara kedua tim ini ya kan. Di pertandingan kali ini anggotaku, ini semifinal yang anggotaku ya kan, ini semifinal yang anggotaku. Ini leg 1 bermain di kandang Panathinaikos yang anggotaku ya kan. Ini leg pertama yang anggotaku. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Marseille aja yang anggotaku dengan mengepur 1/2 poin. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di over 2/4. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-2 atas kemenangan Olympique Marseille yang anggotaku ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang kedua antara Slovan versus Maccabi Haifa yang anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 1/4, 1/5, 3/4 dan leg-legan. Sedangkan di over-undernya ada di 2/4, 2/5, 2 dan 2/3/4. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Slovan anggotaku, di sini Slovan berhasil memenangkan 2 kali pertandingan dan seri 3 kali. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Maccabi anggotaku, di sini Maccabi berhasil memenangkan 4 kali pertandingan dan mengalami 1 kali kekalahan saat berhadapan dengan Sheriff Tromsø yang anggotaku ya kan. Ini kedua tim ini sama yang anggotaku, ini belum pernah berjumpa yang anggotaku ya kan. Ini belum pernah berjumpa, ini laga perdana antara kedua tim ini ya kan. Di pertandingan kali ini juga sama kayak Marseille tadi yang anggotaku, ini laga semifinal yang anggotaku. Ini leg pertama bermain di kandang Slovan yang anggotaku ya kan. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Maccabi aja yang anggotaku dengan mengepur 1/4 poin. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di under 2/5. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 0-1 atas kemenangan Maccabi anggotaku ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang ketiga antara Regens versus Varte yang anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 1, 1/4, 1/5 dan 3/4. Sedangkan di over-undernya ada di 2/3/4, 3 dan 2/5. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim.
Di 5 pertandingan terakhir Ragers, anggotaku di sini Ragers berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Svarte, anggotaku di sini Svarte berhasil memenangkan 2 kali pertandingan dan seri 3 kali. Anggotaku di sini juga sama yang anggotaku, sebelumnya kedua tim ini belum pernah berjumpa pada liga apapun. Yang anggotaku ini laga perdana antara kedua tim ini ya kan. Ini juga sama kayak yang tadi yang anggotaku, ini juga semifinal yang anggotaku ya kan. Ini leg pertama bermain di kandang Rangers yang anggotaku ya kan. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini kita sarankan untuk bermain di Rangers saja yang anggotaku, Rangers FC dengan mengukur 1 poin. Sedangkan di over-undernya kita sarankan untuk bermain di over 2.3/4. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 3-1 atas kemenangan Rangers yang anggotaku ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang terakhir antara Benfica versus Porto yang anggotaku di pasar yang diberikan oleh Bandot. Anggotaku ada di seperempat, lek-lekan setengah dan purbalik seperempat. Sedangkan di over-undernya ada di 2 seperempat, 2 setengah, 2 dan 2.3/4. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Benfica anggotaku, di sini Benfica berhasil menangkan 3 kali pertandingan anggotaku dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir FC Porto anggotaku, di sini FC Porto berhasil menangkan 3 kali pertandingan, 1 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan yang anggotaku. Sedangkan di 5 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh FC Porto 4 kali pertandingan, sedangkan Benfica hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan saja yang anggotaku ya kan. Di pertandingan kali ini anggotaku, ini laga final yang anggotaku antara Benfica versus Porto yang anggotaku bermain di Estadio Mexafo di Arvio yang anggotaku ya kan. Ini laga final Piala Super Cup yang anggotaku ya kan, antara Benfica versus FC Porto yang anggotaku raksasa Portugal ya kan. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di FC Porto aja yang anggotaku dengan menahan seperempat poin. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di under 2,5. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 0-1 atas kemenangan FC Porto yang anggotaku ya kan. Oke anggotaku, dari 4 pertandingan yang ketua prediksi, seandainya tidak ada yang cocok sama ketua, jangan dipaksakan ya anggotaku. Utamakan prediksi sendiri ya kan. Kalau anggotaku semua merasa cocok dengan prediksi ketua, gas, jangan kasih kendor dan jangan kasih ampun anggotaku. Oke anggotaku, buat kalian semua yang ingin bergabung ke grup WhatsApp Ketua Parlay, yang pengen tahu pertandingan-pertandingan lainnya ataupun sharing-sharing tentang seputaran pertandingan sepak bola ya kan, langsung saja join grup WhatsApp Ketua Parlay yang tertera di sepanjang video ataupun di kolom komentar juga ada yang anggotaku, gratis, tidak dipungut biaya apapun anggotaku. Oke anggotaku, sekian prediksi pada hari ini. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Ketua dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa anggotaku, bagikan ke teman-teman kalian semua supaya Ketua semakin semangat membuat video-video tentang seputaran pertandingan sepak bola ya anggotaku ya kan. Oke anggotaku, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ketua Parlay pamit undur diri. Salam JP.